Bab 60. Di dalam mobil Diki masih memikirkan ucapan dari nyonya itu. Ia bukan memikirkan tentang mencari pendamping hidup melainkan kata-kata Besti. Apa itu Besti? Tanyanya pada dirinya sendiri, lalu ia pun mengeluarkan ponselnya dan mencari apa itu Besti. Sahabat. Perasaan aku tidak memiliki sahabat, ucap Diki berpikir keras. Kau masih memikirkan ucapan Kaira tadi? Tanya Raihan tanpa mengalihkan pandangannya dari laptop di pangkuannya. Iya tuan, kira-kira siapa bestiku? Ucap Diki. Siapa lagi Arion? Kalian berdua dijuluki Kaira Duo Jolai, ucap Raihan, dan Diki pun mengerti ucapan Raihan dan tersenyum. Dan Anda menjuluki kami dua rubah. Benar-benar tuan dan nyonya yang suka menjuluki orang dengan nama sembarangan, gumam Diki. Dik, apa kau sudah membelikan apa yang sudah aku pinta? Tanya Raihan. Sudah tuan, dan siang nanti saya akan mengambilnya, ucap Diki. Bagus, seo orane sanaan. Di mansion, Kaira sedang berada di taman dan memetik bunga. Manik matanya teralihkan ketika melihat dua mobil mewah masuk pekarangan rumahnya. Siapa mereka? Bukankah mansion ini tidak boleh sembarangan orang yang masuk? Tanyanya. Dan ia pun melihat Pak Ian yang membungkukkan badannya dan memberi hormat pada orang itu, dan Kaira melihat dua orang keluar dari mobil yang sama, Nona Aili dan Nona Arsi. Selamat datang, ucap Pak Lan yang dibalas senyuman oleh salah satu dari mereka, yaitu Arsi, dan Aili hanya melihat tanpa ingin memberikan senyumannya. Hai Pak Ian, apa kabar? Tanya Arsi. Saya baik Nona, ucap Pak Ian. Pak Lan, apakah dia wanita itu? Tanya Arsi melihat ke arah taman. Aili pun melihat ke arah yang Arsi lihat. Iya Nona, ucap Pak Lan. Tidak buruk seperti yang Mama bilang, ucap Arsi. Merasa dirinya diperhatikan, Kaira pun mengabaikannya dan memilih melanjutkan memetik bunganya. Dirasa cukup, Kaira pun kembali ke dalam mansion dan duduk di ruang keluarga. Nyonya, panggil Pak Ian. Iya Pak, jawab Kaira. Tuan menelpon Anda, ucap Pak Lan. Tapi ponselku di atas Pak, biar aku ambil dulu, ucap Kaira. Tidak nyonya, tuan menelpon Anda menggunakan handphone saya, ucap Pak Lan memberikan ponselnya pada Kaira. Setelah berbicara dengan Raihan yang tak penting menurutnya, akhirnya panggilan itu pun berakhir. Pak ini. Terima kasih, ucap Kaira memberikan kembali ponsel. Sama nyonya, ucap Pak Lan. Pak, boleh aku bertanya? Siapa wanita-wanita tadi? Tanya Kaira. Dia adik Tuan Raihan nyonya, ucap Pak Lan yang membuat Kaira terkejut. Raihan mempunyai adik? Ja nyonya, adik kembar, ucap Pak Lan. Kalau begitu saya permisi nyonya, ucap Pak Lan memundurkan diri. Seperti yang aku lihat, ia wanita yang baik-baik. Dari cara berbicaranya saja sudah melihatkan bahwa ia orang yang ramah. Bagaimana menurutmu? Tanya Arsi pada kembarannya. Aku juga berpikir begitu, ucap Aili membenarkan jawaban kembarannya. Ayo, tarik Arsi pada pergelangan tangan Aili. Isyah, jangan menarik tanganku, ketus Aili. Hai kakak ipar, boleh kami duduk bersamamu, ucap Arsi. Silahkan, ucap Kaira mempersilahkan. Aku Arsi dan ini kembaranku Aili. Kau Kak Kaira kan kakak iparku, istri dari kakakku, ucap Arsi.
"Ah iya aku Kaira," ucap Kaira tersenyum. "Apa yang sedang kau lakukan itu Kak?" Tanya Arsy penasaran. "Aku hanya ingin menata bunga ini dan meletakkannya di kamarku," ucap Kaira melanjutkan pekerjaannya. "Bolehkah aku membantu?" "Tentu saja Arsy kau boleh membantu," ucap Kaira memandang Arsy lalu pandangannya teralihkan pada kembaran Arsy yang terlihat sangat pendiam itu. "Dia sangat mirip dengan Raihan," lirih Kaira. "Kau mengatakan sesuatu Kak?" tanya Arsy. "Ah tidak ada," ucap Kaira. Bab 61. Tuan Anda sudah mengetahui bahwa Nyonya Besar beserta si kembar A datang ke negara ini, tanya Diki. Pak Lan sudah memberitahuku dan kau awasi terus mamaku. Pasti ia sedang merencanakan sesuatu yang akan ia lakukan pada Kaira," ucap Raihan, "dan si kembar. Apa perlu mengawasinya juga?" tanya Diki. "Tidak, aku yakin si kembar pasti tahu mana yang benar dan salah. Dan mereka tidak akan membiarkan sesuatu yang menjadi kebahagiaan kakak mereka terluka sedikitpun," ucap Raihan yang sudah mengenal kedua adiknya itu. "Baik Tuan, saya permisi," ucap Diki. "Apa yang sedang kau rencanakan Mah?" gumam Raihan dalam hati karena ia yakin kedatangan mamanya ke sini pasti karena Kaira. Pernikahan Kaira dan dirinya sudah pasti sampai di telinganya. "Iya halo Tuan," ucap Pak Ian di telepon. "Pak perkuat penjagaan di mansion terutama untuk Kaira," ucap Raihan dan diiyakan Pak Ian. "Baiklah Tuan, Kakak," teriak Arsy masuk ke ruangan Raihan dan disusul oleh Aili. "Nona Arsy Nona Aili," ucap Arion. "Hai Kak Arion," sapa Arsy yang dibalas senyuman oleh Arion. "Hai Kak Diki." "Hai Nona," jawab Diki dan Aili langsung duduk di sofa tanpa menghiraukan kembarannya itu. "Apa yang kalian lakukan di kantorku?" tanya Raihan dengan nada dinginnya. "Tentu saja kami ingin menemuimu, iya kan?" "Ai," ucap Arsy. Kakak aku sangat merindukanmu," ucap Arsy memeluk Raihan dan disusul Aili. Raihan pun membalas pelukan adiknya itu. "Bagaimana kabar kalian berdua?" tanya Raihan yang sangat menyayangi adiknya itu. "Kami baik," jawab keduanya. "Kak kau luar biasa. Kau mencarikan kami kakak ipar yang sangat cantik. Bahkan aku sempat tidak berkedip melihat kecantikan kakak ipar," ucap Arsy yang dibalas senyuman oleh Raihan. "Kalian menyukainya?" tanya Raihan masih memandang adik-adiknya itu. "Sangat. Dia sangat ramah, baik, lembut dan banyak lagi deh. Pokoknya kami sangat menyukainya," ucap Arsy antusias. "Tapi Mama, apa Mama merencanakan sesuatu?" tanya Raihan. "Kami tidak tahu Kak apa yang sedang Mama rencanakan dan pasti Mama tidak akan dengan mudahnya menerima kakak ipar," ucap Arsy. "Tujuan kalian datang ke negara ini untuk apa?" "Kami tidak tahu Mama yang mengajak kami ke sini." Kali ini Aili yang menjawab pertanyaan Raihan. "Di mana Mama?" tanya Raihan. "Dia di mansion utama," ucap Aili. "Kak kami ingin tinggal bersama kakak. Selama kami berada di sini, aku ingin menghabiskan waktu bersama kakak ipar," ucap Arsy. "Terserah kalian," ucap Raihan. "Kami kesini ingin meminta izin membawa kakak ipar shopping," ucap Arsy semangat. "Boleh ya," ucap Arsy.
Pergilah asalkan kalian tidak merepotkannya, ucap Raihan. Baiklah Tang Yuka, kau yang terbaik, ucap Arsi lalu menarik tangan Aili. Bisa tidak, kau tidak usah menarik tanganku, risih Aili melepaskan dengan kasar tarikan. Arsi melihat kelakuan kedua adiknya, Raihan hanya tersenyum dan menggeleng-gelengkan kepalanya. Kau suruh anak buahmu untuk menjaga mereka, ucap Raihan. Baik tuan, jawab Arion lalu pergi dari ruangan Raihan di mansion. Kak, ayo kita shopping, ajak Arsi. Tapi Arsi, ayolah, please, mohon Arsi. Ah, baiklah, ucap Kaira dan Arsi langsung menarik tangan Kaira dan keluar dari mansion. Sebelum berangkat, Kaira mengirimi Raihan pesan bahwa ia pergi bersama kedua adiknya. Ray, boleh aku pergi bersama adikmu? Tanya Kaira dan langsung dibalas oleh Raihan. Pergilah, balas Raihan. Kaira tidak lagi membalas chatting dari Raihan dan memilih untuk fokus menatap keluar. Bab 62. Apa yang akan kalian beli? Tanya Kaira pada si kembar setelah sampai di mall. Kami ingin membeli beberapa pakaian Kak, ucap Arsi. Ayo, ucap Arsi menarik tangan Kaira. Memasuki mall. Lalu mereka masuk ke toko yang isinya barang-barang luar dan limited edition. Lama mereka memilih, akhirnya mereka membayar barang yang mereka inginkan. Kakak tidak belanja? Tanya Aili. Tidak Ai, aku sudah mempunyai itu semua, ucap Kaira. Jujur, pastilah kakak memiliki barang-barang branded, secara kan dia istri dari seorang big boss. Hahaha, ucap Arsi bercanda dan mereka bertiga pun tertawa sampai-sampai orang yang berada dalam mall ini memandang mereka dengan tatapan yang bingung dan mereka bertiga hanya menghiraukan orang-orang itu. Kak, apa kakak tidak mau membeli sesuatu? Tanya Arsi. Sebenarnya aku ingin membeli benang dan beberapa alat jahit tangan. Aku ingin menjahit, ucap Kaira. Sesuai dengan keinginan Anda, Nyonya Muda Raihan. Baiklah kalau begitu ayo kita beli, ucap Arsi. Aduh sakit Kak, ucap Arsi mengelus pipinya yang dicubit Kaira. Kenapa kau sangat menggemaskan? Ucap Kaira mengelus kepala Arsi. Karena aku terlahir untuk menggemaskan, ucap Arsi seadanya. Mendengar itu Kaira dan Aili tertawa melihat tingkah Arsi. Arsi itu terlalu banyak, keluh Kaira melihat Arsi yang banyak membelikan dirinya benang. Ini tidak banyak Kak, lagian juga Kak Raihan tidak akan bangkrut dengan kakak membeli semua benang ini, ucap Arsi. Bukan seperti itu, hanya saja aku cuma membutuhkan beberapa benang saja, bukannya sebanyak ini, ucap Kaira. Arsi tak menghiraukan perkataan kakak iparnya itu dan berlalu untuk membayar semua benang. Eli, apakah ia memang sangat keras kepala? Tanya Kaira. Dari lahir dia sudah menjadi anak yang keras kepala Kak, ucap Aili yang memperlihatkan adiknya sedang membayar benang-benang. Bahkan ia tersenyum senang dengan membelikanku benang sebanyak itu, ucap Kaira. Sebentar lagi juga senyumannya itu hilang Kak dan lalu ia berkata, aku lapar, ayo kita makan, ucap Aili menirukan cara bicara Arsi. Dan tak lama Arsi pun menghampiri mereka. Dan benar tebakan Aili, Kak ayo cari makan, perutku minta diisi, lirih Arsi. Tuh kan, ucap Aili menatap Kaira. Hahaha,
Kau benar Ai, ucap Kaira lalu mereka berdua tertawa melihat kakaknya tertawa. Arsy bingung, kenapa kalian tertawa? Tidak ada, ayo kita cari makan, ucap Kaira dan diangguk cepat oleh Arsy. Setelah makan mereka pun pergi ke taman kota dan berfoto bersama. Kak foto yuk, ucap Arsy. Enggak ah, kalian aja, tolak halus Kaira. Ayolah, masak orang secantik kakak enggak mau difotokan, sayang wajahnya, ucap Arsy. Oke, ucap Kaira mengalah dan mereka pun berfoto bersama. Ah, insinyur aku sama kakak ipar, ucap Arsy mengamati hasil foto mereka. Insinyur, insecure, ucap Aili membenarkan. Sama saja, ucap Arsy lalu mengirim foto mereka ke grup chat keluarga Zainar. Kenapa kalian berfoto dengan wanita itu, ucap Rosa di chat grup ibu dari Raihan dan si kembar. Dia kakak ipar istri kakak Ray, balas Arsy. Mama tidak suka melihat kalian dekat-dekat dengan wanita kampungan itu, balas Rosa lagi. Kaira, namanya Kaira mah, ucap Arsy. Siapapun namanya aku tidak peduli, dia wanita kampungan, ucap Rosa. Cukup mah. Jangan kekanak-kanakan, dia istri dari kakak, dia kebahagiaan kakak, jadi jangan ikut campur urusan keluarga kakak. Kali ini, bukan Arsy yang membalas tapi Aili. Tahu apa kamu Aili, lebih baik kau diam, balas Rosa pada putrinya. Aku enggak akan diam jika mamah mengganggu keluarga kakak dan kakak ipar, camkan itu, ucap Ailex. Tanpa disadari si kembar bahwa dua orang sedang melihat drama di grup chat ini sambil tersenyum puas. Siapa lagi kalau bukan Raihan dan Grandma Lita. Kau memang jarang berbicara, tapi sekali berbicara membuat lawanmu terdiam, gumam bangga Raihan pada adiknya. Sedari tadi ia melihat bagaimana Aili tidak ingin rumah tangganya hancur. Bahkan setelah Aili berbicara seperti itu, Rosa tidak lagi membalas chat dari Aili tadi. Sedangkan di sisi lain, wow, kau memang cucuku, hebat sayang, ucap Lita mendukung Aili.